Horas Amanginan, selamat pagi. Senang kita bisa bertemu kembali pada hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, salah satu hal yang sering diperdebatkan dalam tradisi Yahudi adalah antara hal yang boleh dan tidak boleh. Hal-hal yang najis dan yang tidak najis. Saudaraku, mari boleh melihat bahwa seringkali terjadi perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Ketika dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, maka ini menjadi sebuah batu sandungan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus berkata, manakah yang lebih penting? Ketika ternakmu jatuh ke dalam jurang, apakah engkau akan menolong itu pada hari Sabat? Orang Yahudi terdiam, tidak bisa menjawab. Yesus melakukan penyembuhan di hari Sabat karena bagi Allah, nyawa manusia lebih berharga daripada tradisi Sabat. Karena bukan manusia untuk Sabat, tetapi Sabat adalah untuk manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid Yesus makan dan mereka tidak membasuh tangannya, maka ini menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa dari orang Yahudi. Mereka berkata, "Guru, mengapa muridmu makan tidak membasuh tangan?" Lalu Yesus memperbaiki cara berpikir mereka dengan berkata bahwa bukan apa yang nampak secara fisik, secara lahiriah yang membuat manusia layak di hadapan Allah. Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke dalam tubuh manusia, tetapi apa yang keluar dari hati manusia. Sebab Yesus berkata, hati adalah tempat menyimpan segala kebaikan dan kejahatan. Maka ketika hati kita menyimpan segala yang baik, maka otomatis perkataan kita, perbuatan kita akan melahirkan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Maka Yesus berkata bahwa orang yang tidak membasuh tangannya pada waktu makan, mereka bukanlah najis. Sebab yang diutamakan dalam iman bukan soal tampilan luar secara lahiriah, tetapi apa yang keluar dari hati manusia. Saudaraku, hari ini kita diisi oleh firman Tuhan. Marilah kita melanjutkan hari-hari kehidupan kita dengan memelihara hati kita, menjaga hati kita, sehingga hati kita adalah pundi-pundi tempat menyimpan segala kebaikan, sehingga perkataan kita, perbuatan kita, ucapan kita adalah kata-kata yang indah, yang membangun semangat bagi orang lain, yang memberikan ketenangan bagi orang lain, dan ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita melanjutkan kehidupan ini dengan penuh sukacita sambil menjaga hati kita supaya hati kita tetap bersih, tetap suci di hadapan Tuhan. Jangan lupa saudaraku, tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan supaya kita tetap sehat di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita hari ini dalam setiap pekerjaan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Ajarlah kami menjaga hati kami, pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan dalam hidup ini adalah lahir dari hati yang penuh dengan kebaikan yang diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan kami untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.